teman-teman pemirsa, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Pada sore kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang-bincang sehat mengenai budayakan K3, pekerja sehat dan selamat, produktivitas meningkat. Dengan saya, Orista Dwi Mirani, telah menghadirkan narasumber yang tentunya kece sekali. Dengan Ibu siapa? Boleh perkenalkan dirinya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iting Sofwati, pengajar di UIN Jakarta di bidang K3. Baik, Bu Iting, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah makan, Ibu? Alhamdulillah sudah ya, Bu, ya. Iya. Saya kan mau bahas tentang K3. Boleh dijelaskan sendiri, Bu, apa itu K3? Pengertian dari K3 itu sendiri, boleh dijelaskan, Bu? K3 itu sendiri adalah apapun kegiatannya, segala kegiatan yang kita lakukan untuk menjamin atau melindungi keselamatan, kesehatan para pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Jadi K3 itu adalah sistem untuk keselamatan kerja ya, Bu ya, untuk para pekerja yang sedang bekerja, bagaimana agar mereka itu selalu selamat gitu ya, Bu ya? Selamat dan sehat. Amin. Untuk K3 sendiri itu, Bu, kan sistemnya tuh harus ada regulasinya ya, Bu ya? Regulasi yang mengatur K3 sendiri itu seperti apa, Bu? Boleh dijelaskan? Kalau kita bicara di negara kita, sebenarnya dari Undang-Undang Dasar 45, kalau nggak salah di pasal 27-nya, memang ada aturan bahwa setiap warga negara termasuk kita semuanya berhak mendapatkan jaminan kerjaan yang layak. Nah, pekerjaan yang layak itu seperti apa? Tentu yang aspek K3-nya dipenuhi. Nah, tidak hanya di Undang-Undang Dasar 45, karena turunannya banyak gitu ya. Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan juga seperti itu, bahwa setiap pekerja itu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan K3. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, dan dari aturan pelaksana itu kemudian tiap-tiap kementerian nanti membuat aturan-aturan terkait pelaksanaan K3 itu sendiri seperti apa. Misal di Kementerian Ketenagakerjaan ada Permenaker 5 tahun 2018, nanti di Kementerian Kesehatan ada K3 di Fasiankes, ada K3 di rumah sakit, ada K3 di perkantoran gitu. Jadi sebenarnya regulasinya cukup banyak karena di konstruksi pun ada regulasinya, kemudian di ESDM pun ada. Jadi kalau acuan utamanya tadi Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Oh begitu, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Jadi regulasi yang mengatur dari K3 sendiri itu kebanyakan dari undang-undang ya, Bu ya? Ya, dari undang-undang sampai levelnya nanti ada di peraturan menteri atau keputusan menteri. Baik, jadi seperti itu ya teman-teman, regulasi yang mengatur K3 itu sendiri. Makna dari K3 di tema tahun ini tuh apa ya, Bu ya? Maknanya? Kalau nggak salah tadi temanya adalah budayakan K3. Ya, budayakan K3 artinya kalau kita bicara definisi budaya, berarti kombinasi antara sikap, nilai, kepercayaan kita, persepsi kita untuk berperilaku selamat, berperilaku sehat. Kalau pekerja itu kemudian secara budaya organisasi memiliki kemauan untuk bertindak aman, berperilaku sehat dan aman, harapannya nanti pekerja bisa sehat, bugar dan produktif. Iya, amin. Jadi tema sendiri itu bagaimana pekerja ini membudayakan K3 itu sendiri ya, Bu ya. Tema yang diambil. K3 sendiri itu kan maknanya udah begitu dalam ya, Bu ya, untuk keselamatan para pekerja gitu. Lalu ada tujuan tersendiri nggak, Bu, dari K3 itu sendiri? Tujuan dari penerapan K3 kalau boleh dijabarkan bisa jadi terbagi menjadi dua. Artinya bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan bagaimana menciptakan lingkungan kerja ya, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Kita bisa menciptakan dengan lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman. Untuk K3 sendiri itu seperti apa penerapan K3 itu dan di mana saja K3 itu harus diterapkan? Sebenarnya prinsipnya dimanapun. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ketika kita beraktivitas, pasti kita di situ akan berinteraksi dengan bahaya. Maka K3 itu tidak pandang tempat. Artinya bisa di tempat kerja secara umum, bisa di fasilitas umum, bahkan di rumah pun kita harus menerapkan K3, termasuk di jalanan. Ya, misalnya di rumah kita menggunakan gas LPG misalnya. Nah, itu tentu ada bahayanya, maka kemudian bagaimana kita bisa mengelola itu dengan baik. Di jalan raya ketika kita berkendara misalnya, supaya tidak terjadi kecelakaan di jalan raya, maka bagaimana kemudian kita berkendara dengan aman. Oh baik, jadi K3 itu harus diterapkan dimanapun dan kapanpun ya, Bu ya, karena kecelakaan itu kapan saja bisa terjadi. Kita tidak maulah kecelakaan itu terjadi, jadi kita harus menerapkan K3 itu dimanapun. Dimanapun. Baik, Bu, untuk penerapan K3 sendiri itu terutama di Banten ya, Bu ya?
Menurut Ibu seperti apa sih Bu? Kalau saya lihat perkembangan dari tahun ke tahun, sepertinya penerapan K3 mungkin di semua wilayah, termasuk di Banten, sudah mulai adanya peningkatan. Tapi tidak dipungkiri bahwa belum semua menerapkan, tapi pelan-pelan ada upaya dorongan dari pemerintah, dorongan dari keinginan, dari komitmen dari perusahaan misalnya untuk bisa menerapkan K3 itu sendiri. Artinya kalau dari tahun-tahun sebelumnya bisa jadi ini perkembangan yang cukup signifikan sih, meskipun perlu ada pembenahan-pembenahan untuk lebih meningkatkan lagi penerapan K3 tersebut. Baik, jadi di Banten itu sendiri sudah mulai pesat gitu ya peningkatannya Bu ya untuk K3 ini sendiri. Pertanyaan selanjutnya saya agak sedikit kepo nih Bu, implementasi dari K3 itu sendiri baik di sektor informal atau formal itu ada perbedaannya nggak Bu? Oke, kalau di sektor formal penerapan K3 saya rasa jalannya lebih pesat, jalannya lebih bagus ya. Kenapa? Karena ada komitmen dari pimpinan perusahaan, ada tuntutan juga dari regulasi untuk menerapkan, sehingga ada upaya untuk menerapkan K3 di sektor formal. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana penerapan K3 di sektor informal. Kenapa? Karena sektor informal itu sendiri secara kontrol, mungkin secara kapasitas ini juga belum ada. Maka menurut saya, kerjasama lintas sektor itu diperlukan. Misalnya dari Dinas Kesehatan, kemudian dari Dinas Pertanian, atau tergantung sektor mana yang akan di sektor informalnya itu, misalnya apakah di pertanian, apakah di ini, kita bisa kerjasama lintas sektor untuk bisa sama-sama membantu mendorong penerapan K3 di sektor informal itu melalui upaya namanya pos UKK ya, namanya pos UKK. Nanti kita bisa dorong supaya mereka semakin meningkat, penerapan K3-nya semakin baik gitu. Sedikit demi sedikit harusnya dilakukan gitu agar bisa lebih baik lagi penerapannya. Menurut Ibu sendiri, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu ada perbedaannya nggak Bu? Kalau kita bicara kecelakaan kerja, by definisi ya, kejadian yang tidak diinginkan tentunya. Penyakit akibat kerja juga tidak diinginkan, tetapi kalau by definisi kalau kecelakaan kerja sendiri sifatnya akut. Jadi misal ketika kita berada di dapur, kemudian kita potong-potong pakai pisau, terus kita terpotong tangannya, itu terjadilah kecelakaan kerja. Atau ketika kita mengendarai motor, atau kemudian ketika kita katakanlah di kantor sedang ngepel, membersihkan ini ya, OB-nya misalnya ya, nah, kemudian terpleset, itu kecelakaan kerja. Jadi dia terjadi saat itu juga. Tapi kalau penyakit akibat kerja itu biasanya sifatnya kronis, terjadinya kalau paparannya kemudian berulang semakin lama, pelan-pelan nanti akan terjadi penyakit akibat kerja. Kadang-kadang orang kemudian fokus ke mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mengabaikan terjadinya penyakit akibat kerja karena tadi sifatnya kronis. Nah, itu nggak boleh diabaikan. Mau nggak mau kita harus peduli juga, karena kita harus melakukan surveillance ya namanya nanti. Jadi apakah ini sudah terjadi keluhan atau belum gitu, kita bisa lakukan pencegahan lebih awal kalau terjadi, jangan sampai terjadi penyakit akibat kerja. Iya, baik. Jadi keselamatan itu harus selalu diutamakan ya Bu ya, di setiap pekerjaan apapun itu. Selanjutnya ingin bertanya mengenai syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi untuk K3 ini bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya kalau kita balik ke regulasi ketenaga kerjaan, tadi yang saya sampaikan bahwa setiap pekerja itu harus berhak mendapatkan perlindungan upaya K3 melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Tapi tentu kita harus memprioritaskan bagaimana upaya preventif dan promotif itu kemudian kita kedepankan. Artinya bagaimana penerapan K3 itu harus dilakukan, ya mulai dari pencegahan gitu. Ya, jadi kita identifikasi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerjanya seperti apa, ada bahaya apa, kemudian kita lakukan kontrol-kontrol tertentu sehingga tidak terjadi. Qadarullah, kalau ternyata kasus itu terjadi, maka kita baru melakukan upaya kuratif dan upaya rehabilitatif. Jadi syaratnya itu ada step by stepnya ya Bu ya, untuk mencegah kecelakaan itu sendiri. Baik Bu, untuk penerapan K3 itu sendiri ada nggak Bu kayak tantangannya? Kalau kita bicara tantangan, mungkin dari tahun ke tahun bisa berbeda, tapi kita bisa lihat, artinya kita harus siap siaga ya. Contoh di awal 2020 kemarin ada kasus COVID. Itu salah satu hazard yang kemudian kita kalau nggak siap itu akhirnya terjadi, artinya nggak siap ya jadinya nggak sigap, akhirnya banyak dampaknya. Banyak yang kemudian akhirnya tidak siap, akhirnya tidak tertolong dan seterusnya. Artinya kalau kita juga harus mempersiapkan diri munculnya kondisi-kondisi darurat seperti yang kemarin. Kemudian ada tantangan global juga, misalnya kalau sekarang kita bicara cuaca, itu ada perubahan iklim yang luar biasa yang bisa jadi itu pun kita harus siap mengedukasi pekerja, mengedukasi masyarakat supaya
siap dengan itu semua. Yang menurut saya tantangannya yang mungkin jadi dari dulu sampai sekarang masih terjadi adalah karena tergantung sangat perilaku pekerja dalam bekerja itu aman atau tidak. Nah itu bagaimana kemudian kita mengedukasi, mengencourage, meningkatkan awareness pekerja, kemudian dia berperilaku aman. Ketika dia berperilaku aman, bisa mengingatkan sama teman pekerjanya gitu, mungkin jadi kejadian itu bisa kita cegah gitu. Untuk tantangan itu sendiri yang seperti Ibu jelaskan tadi, ada nggak Bu tantangan yang paling berat gitu Bu yang dihadapi? Tantangan yang paling berat ya. Kalau menurut saya tantangan tadi berat semua ya, tapi kalau tidak ada kerjasama lintas sektor, tidak semua pihak bisa jadi akan semakin berat. Gitu. Artinya tidak hanya orang K3-nya yang berjuang mati-matian untuk mengedukasi, tapi bagaimana kemudian pekerja juga ada keinginan untuk bisa menerapkan itu. Nggak akan berat kalau misalkan para pekerja juga ada inisiatif sendiri ya Bu ya untuk menerapkan K3 itu sendiri. Apakah ada reward atau punishment dari penerapan K3 itu sendiri untuk para pekerja? Oke, kalau dari kementerian saya pikir sudah banyak melakukan upaya memberikan reward, penghargaan ya atas capaian-capaian upaya penerapan K3. Saya berikan contoh misalnya dari Kementerian Ketenagakerjaan misalnya ada penghargaan penerapan K3 karena nihil kecelakaan kerja, penerapan program pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja karena program penerapan COVID misalnya ya, penerapan pencegahan COVID gitu. Kemudian dari Kementerian Kesehatan juga setiap tahunnya juga memberikan penghargaan terhadap mitra bakti wisata, tempat kerja, perkantoran atau perusahaan yang sudah menerapkan K3 perkantoran misalnya. Nah itu kalau saya lihat perkembangannya dari tahun ke tahun, yang ikut juga semakin banyak. Artinya saya melihat dengan adanya sosialisasi yang intensif gitu ya, akhirnya banyak kemudian perusahaan-perusahaan tergerak untuk ngikut program tersebut. Lain halnya di Kementerian SDM itu juga memberikan penghargaan terhadap penilaian kinerja K3-nya. Jadi saya pikir melalui penghargaan itu bisa berlomba-lomba ya, berlomba-lomba supaya memperbaiki penerapan K3 dari yang mungkin ada temuan apa, kemudian nanti jadi diperbaiki lagi di tahun berikutnya. Baik Bu, berarti untuk penerapan reward dan punishment itu udah ada datanya ya Bu ya? Sudah, tiap tahun sudah ada programnya. Kalau yang reward, kalau punishment mungkin jadi pilihan kesekian ya, karena apa? Ya tentu ada teguran, ada macam peneguran, ada macam ini untuk pembinaan ya, tapi barangkali karena penerapan K3 sendiri perlu di-encourage lebih, mendorong penerapan ketika rewardnya diperbanyak gitu kayaknya. Iya. Baik Bu, saya ingin sedikit bertanya Bu tentang pos UKK. Pos UKK ini baik di sektor formal atau informal itu boleh dijelaskan terlebih dahulu pos UKK itu sendiri? Untuk pos UKK itu sendiri adalah pos upaya kesehatan kerja. Pos UKK ini ada melalui Permenkes 100 tahun 2015. Sebenarnya ini adalah untuk sektor informal. Karena tadi saya sampaikan ketika sektor formal itu mereka sudah punya komitmen atau punya pengelola yang sudah berkewajiban untuk menerapkan itu, sementara kalau di sektor informal belum. Sehingga dengan adanya pos UKK nanti kalau misalnya nih di Banten ada pembuat keripik melinjo misalnya, home industry. Mereka perlu dibuat satu kelompok untuk saling sharing melalui wadah pos UKK. Kadernya dari mereka, tapi pembinaannya tentu melalui puskesmas dan dinas setempat. Sehingga paling tidak ada wadah sharing, wadah untuk melakukan peningkatan awareness, peningkatan pengetahuan terkait bahaya dan resiko bekerja di sana. Jadi sebenarnya lebih tepatnya itu di sektor informal saja. Ada fungsi yang mengurus gitu nggak Bu tentang pos UKK ini sendiri? Kalau pos UKK sendiri karena berada di wilayah kerja puskesmas tersebut, maka menjadi pembinanya adalah dari puskesmas tersebut. Jadi nanti ada, mungkin kalau di puskesmasnya sudah ada jabatan fungsional bimbing kesehatan kerja, mereka akan melakukan upaya itu. Tapi kalau enggak, ya memang menjadi tugas di puskesmas setempat. Mengenai pos UKK tadi Bu, ada nggak Bu perbedaan baik fungsi maupun pengertian pos UKK versi Kementerian Kesehatan dengan pos UKK versi Kemenaker? Ya. Tadi kalau di pos UKK itu hanya ada di sektor informal kan, yang melakukan aturan atau definisi atau segala macamnya adalah di Kementerian Kesehatan. Sementara di Kementerian Ketenagakerjaan tidak mengatur itu karena memang Kementerian Ketenagakerjaan hanya fokus ke formal. Tapi ada fungsi yang signifikan nggak Bu antara
Kementerian Kesehatan sama pos UKK yang karena nggak diatur di Kementerian ya, Ketenagakerjaan. Bu, ya? Ya. Jadi belum ada. Memang berbeda fungsi. Jadi yang Kementerian Kesehatan mengatur pos UKK, kalau di Kementerian Ketenagakerjaan tidak. Oh, baik. Jadi seperti itu perbedaan dari fungsi pos UKK Kementerian dan pos UKK Kemenaker. Kita udah ada di pertanyaan terakhir ya Bu ya. Mungkin bisa diberikan sedikit himbauan untuk pada masyarakat agar penerapan K3 ini berjalan dengan lancar gitu. Bapak Ibu, ketika kita beraktivitas tentu tidak luput dari bahaya yang mengancam kita. Jadi baiknya kita sendiri yang aware dengan resiko yang mengancam kita. Kenali apa yang mengancam kita ketika beraktivitas, mulai dari diri kita. Jadi tidak usah menunggu orang lain melakukan apa, kita lakukan dari diri kita, mulai dari saat ini dan mulai dari hal yang terkecil yang bisa kita lakukan. Insya Allah dengan melakukan hal itu, budaya K3 jadi akan bisa tercapai atau bisa kita jadikan habit gitu. Dengan demikian budaya K3 diterapkan, insya Allah kita akan sehat dan selamat. Insya Allah juga mudah-mudahan tidak cukup selamat sehat di dunia, insya Allah juga di akhirat. Amin. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi himbauan dari Ibu Iting adalah inisiatif dari para pekerja itu sendiri, bukan dari hanya penanggung jawab dari K3 itu sendiri ya Bu ya. Baik, terima kasih kepada Bu Iting atas waktunya yang telah diberikan, pencerahan juga mengenai K3 yang telah diberikan kepada para pemirsa juga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Baik, terima kasih Bu Iting, terima kasih. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.